selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 17 Agustus 2026. Judul renungan pagi kita hari ini, Pertentangan Penafsiran Hukum dalam Galatia bagian 1. Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Lebih mudah untuk melihat bagaimana ayat ini dapat memicu pertentangan di kalangan umat Advent. Bahkan lebih daripada 10 tanduk dalam Daniel 7. Terutama jika seseorang membaca ayat ini secara sepintas lalu, seolah-olah menyiratkan bahwa hukum Taurat sama sekali tidak diperlukan setelah Kristus datang. Padahal maksud sebenarnya ialah bahwa hukum selalu menunjuk kepada dosa kita, dan melampaui dosa itu, ia menunjuk kepada juru selamat. Butler dan kawan-kawannya pasti merasa takut dengan munculnya pemahaman bahwa hukum bisa ditiadakan. Dan itu menjadi masalah serius jika hukum yang dimaksud adalah 10 perintah Allah. Mereka atasi masalah ini dengan menafsirkan hukum dalam Galatia sebagai hukum upacara atau peraturan seremonial. Menurut mereka, hukum upacara memang menuntun orang kepada Kristus, tetapi setelah Dia datang, kita tidak lagi memerlukannya. Namun pada tahun 1884, Wagner muncul dengan pandangan berbeda. Hukum dalam Galatia adalah 10 perintah Tuhan. Kelompok Butler menganggap penafsiran ini sebagai ancaman langsung terhadap inti teologi Advent, yaitu kesakralan Sabat hari ke-7 yang tertanam dalam hukum moral. Dengan demikian, bagi para pemimpin gereja, Jones dan Wagner dianggap membahayakan salah satu pilar utama Adventisme. Selama lebih dari 30 tahun, gereja berpegang pada penafsiran bahwa hukum dalam Galatia adalah hukum upacara. Dan kemudian, di tengah krisis undang-undang hari Minggu, Wagner justru mengemukakan ajaran yang menurut Butler dan Smith merusak dasar alasan mereka memelihara Sabat. Hal ini, kata mereka, memberikan bantuan dan peluang yang besar bagi musuh-musuh Advent yang anti hukum Tuhan. Butler memandang ajaran baru ini sebagai pintu pembuka yang memungkinkan banjir perubahan doktrin dan nubuatan masuk ke dalam gereja. Smith sependapat, baginya selain kematian saudara White, malapetaka yang terbesar yang pernah menimpa perjuangan kita adalah ketika Wagner membuat artikel mengenai kitab Galatia melalui terbitan Zines. Ia dengan tegas menyatakan bahwa jika denominasi ini mengubah pandangan tentang Galatia, mereka mungkin akan mengeluarkan saya, karena saya belum siap untuk meninggalkan gereja Masehi Advent hari ke-7. Terkadang ketakutan lebih mendorong munculnya teologi daripada pendalaman Alkitab yang sungguh-sungguh. Ketika hal itu terjadi, kita cenderung bereaksi berlebihan dan kehilangan kemampuan untuk membaca ayat-ayat dengan jernih. Bapa, tolonglah kami membaca firman-Mu dengan mata terbuka dan hati yang tenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang malam dalam istirahat, Engkau boleh jaga lindungi kami, sehingga boleh bangun pada pagi ini dan tidak kurang suatu apapun juga. Tadi kami telah dikuatkan dengan firman-Mu, berkati firman itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang hari ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara-saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.